perilaku baik sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu menurut anak-anak itu penting nggak sih mempelajari etika perilaku etika di sekolah? Kenapa? Karena kita harus bersopan santun dan menghormati aturan sekolah. Betul. Jadi yang pertama itu untuk membentuk sikap saling menghargai antara siswa. Nah, jadi etika pergaulan mengajarkan siswa untuk menghormati perbedaan, bersikap sopan, dan menghargai teman maupun guru yang lainnya. Yang kedua itu ada mencegah terjadinya konflik dan perundungan atau bullying. Jadi dengan memahami etika, siswa itu dapat mengendalikan sikap dan ucapan sehingga terhindar dari pertengkaran dan tindakan bullying. Selanjutnya itu ada menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif. Pergaulan yang baik membuat lingkungan sekolah terasa aman, damai, dan mendukung kegiatan belajar di kelas. Selanjutnya ada membantu siswa berperilaku sesuai norma dan aturan. Jadi siswa menjadi lebih sadar akan batasan dan berlaku sesuai dengan aturan sekolah dan nilai moral lainnya. Selanjutnya itu ada mengembangkan kemampuan sosial siswa. Jadi etika pergaulan juga tuh melatih siswa untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan sosial secara sehat. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup pergaulan di sekolah. Nah, yang pertama itu ada pergaulan antara sesama siswa. Jadi hubungan siswa dalam berteman, bekerja sama, dan saling menghargai itu harus baik agar supaya kita tuh berada di sekolahnya itu nyaman seperti itu ya. Selanjutnya itu ada pergaulan siswa dengan guru. Nah, pergaulan siswa dengan guru itu interaksi yang sopan, hormat, dan sesuai dengan etika dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pergaulan siswa dengan tenaga pendidikan. Nah, tenaga pendidikan itu biasanya seperti staf PU, terus satpam. Jadi seperti pergaulan di lingkungan kelas, jadi juga penting. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika pergaulan di sekolah. Jadi prinsip-prinsipnya itu yang pertama itu saling menghormati. Nanti guys, kita kalau mau saling menghormati di lingkungan sekolah penting banget itu penting karena kita juga buat menghargai teman, guru, warga sekolah untuk
tidak mengejek atau merendahkan teman, menghargai pendapat teman, mau bekerja sama dan saling membantu. Selanjutnya tidak melakukan perundungan atau bullying. Nah, yang kedua itu ada etika pergaulan dengan guru. Jadi etika pergaulan dengan guru itu yang pertama ada menyapa atau memberikan salam. Selanjutnya ada berbicara dengan bahasa yang santun, mendengarkan atau mendengarkan saat guru menjelaskan. Selanjutnya itu ada mematuhi nasihat dan arahan guru. Nah, selanjutnya itu ada etika pergaulan di lingkungan sekolah. Jadi etika pergaulan di lingkungan sekolah itu meliputi yang pertama menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang kedua itu menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Selanjutnya tidak membuat kegaduhan. Ibu mau tanya, ada yang tahu dampak kalau kita tuh dampak pergaulan yang tidak beretika itu seperti apa di sekolah? Yang tidak beretika, ya benar, di rumah. Selanjutnya ada lagi melakukan perundungan dulu, ya melakukan perundungan. Jadi ada yang di sini pernah konflik antara teman? Enggak ada, kita semua sama. Oke, nggak ada ya. Jadi yang dampak pergaulan yang tidak beretika itu contohnya satu itu konflik antara teman. Jadi sering terjadi pertengkaran karena sikap dan ucapan yang tidak baik. Tapi di sini nggak pernah kan? Nggak pernah. Selanjutnya ada terganggunya proses belajar. Jadi suasana kelas itu menjadi tidak kondusif sehingga sulit untuk fokus belajar. Ketiga itu ada munculnya rasa tidak aman di sekolah. Siswa merasa takut dan tidak nyaman berada di lingkungan sekolah akibat dari bullying ataupun perundungan. Selanjutnya itu ada menurunnya citra diri siswa. Siswa sering dipandang negatif oleh teman, jadi itu sering dikucilkan. Selanjutnya ada cara menerapkan etika pergaulan di sekolah. Yang pertama itu bisa mengendalikan emosi dan berinteraksi dengan baik. Jadi tidak mudah marah maupun menahan emosi saat kita tuh sama teman tuh lagi bertengkar gitu. Jadi kita nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Yang kedua itu ada berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Selanjutnya menghargai perbedaan dan pendapat. Nah, yang terakhir itu bersikap empati terhadap orang lain, mampu memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah informasi. Nah, di sini Ibu punya lembar refleksi diri. Nanti bisa diisi anak-anak semua. Ada pertanyaan. Nanti yang sudah selesai bisa maju dan bisa dibacakan nanti.
maupun warga sekolah